Anak-anak, selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan kalian semua berada dalam kondisi sehat dan baik-baik saja, dan tetap semangat belajar di rumah. Nah, pada pertemuan saat ini kita akan mempelajari pada bab yang baru, yaitu bab 3 tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Kalian saksikan pada gambar tersebut adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila, di mana para siswa ini berupaya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan mereka meringankan beban para korban bencana alam. Jadi mereka bersama-sama menggalang dana, kemudian mereka salurkan untuk menolong para korban bencana alam yang pernah terjadi di negara kita. Berikutnya anak-anak, yang pertama kita pelajari adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ada 5 sila. Jadi yang pertama, nilai dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, nilai dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, nilai dalam sila persatuan Indonesia. Yang keempat, nilai dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, nilai dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan nilai dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu yang pertama, adanya pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Kemudian perwujudan yang kedua, menciptakan sikap taat menjalankan agama menurut ajaran-ajaran yang diperintahkan dalam agama yang dianutnya. Nilai yang ketiga, mengakui dan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Yang keempat, nilainya tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Dan yang kelima, menciptakan pola hidup saling menghargai dan menghormati antar umat beragama, serta menjauhi sikap diskriminatif antar umat beragama. Kita lanjutkan untuk nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilainya yang pertama, kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai moral dan tuntutan hati nurani. Kemudian nilai yang kedua, dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nilai yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan. Nilai yang keempat, mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban. Dan yang kelima, memunculkan sikap tenggang rasa dalam hubungan sosial. Selanjutnya, dalam sila persatuan Indonesia, itu nilainya meliputi yang pertama, mengakui dan menghormati adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Nilai yang kedua, menjalin kerjasama yang erat dalam wujud kebersamaan dan kegotong royongan. Nilai yang ketiga, kebulatan tekad bersama untuk mewujudkan persatuan bangsa. Nilai yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, nilai yang kelima, memiliki rasa bangga dan cinta pada bangsa dan kebudayaan Indonesia. Dan nilai yang keenam, yang terakhir, rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Kita lanjutkan, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
yaitu yang pertama, adanya pengakuan bahwa rakyat Indonesia pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Nilai yang kedua, mewujudkan demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, pengambilan keputusan bersama mengutamakan prinsip musyawarah mufakat. Nilai yang keempat, menghormati dan menghargai keputusan yang telah disepakati bersama. Dan nilai yang kelima, bertanggung jawab melaksanakan keputusan. Kita lanjutkan untuk nilai-nilai dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, adanya keadilan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya. Nilai yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nilai yang ketiga, menyeimbangkan, menyelaraskan, dan menyerasikan antara hak dan kewajiban. Nilai yang keempat, saling bekerja sama untuk mendapatkan keadilan. Nilai yang kelima, mengembangkan kedermawanan kepada sesama. Nilai yang ketujuh, membiasakan hidup hemat, sederhana, dan bekerja keras. Selanjutnya, menghargai hasil karya orang lain. Kemudian, membiasakan tolong-menolong dengan orang lain. Dan yang terakhir, dalam nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Kita lanjutkan pokok bahasan kita yang kedua, yaitu penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia yang pertama kita pelajari yaitu adanya pembagian kekuasaan. Menurut beberapa ahli, pembagian kekuasaan ini ada beberapa pendapat. Fungsi kekuasaan menurut John Locke. Jadi fungsi kekuasaan ini artinya sama dengan pembagian kekuasaan menurut fungsi-fungsinya. Menurut John Locke, pembagian kekuasaan itu ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian ada kekuasaan eksekutif, yang artinya kekuasaan melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga menurut John Locke adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Selanjutnya, menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan itu meliputi yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian menurut Montesquieu yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yang artinya yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yang artinya kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Selanjutnya kita pelajari tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Pembagian kekuasaan secara horizontal itu ada kekuasaan konstitutif, ada kekuasaan eksekutif, dan ada kekuasaan legislatif. Kemudian ada kekuasaan yudikatif, ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dan ada kekuasaan moneter. Sedangkan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan di Indonesia secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkat pemerintahannya. Ada
pemerintahan pusat, ada pemerintahan tingkat 1 atau provinsi, ada pemerintahan tingkat 2 atau kabupaten dan kota madya. Kemudian di bawahnya lagi adalah pemerintahan di tingkat kecamatan. Satu tingkat di bawahnya yaitu pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan. Nah, anak-anak, untuk materi PPKN pada kesempatan saat ini Bu Beni akhiri cukup di sini dulu. Dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.